Akhirnya, timnas Indonesia temukan monster goal main di Belanda dan punya pose 193 cm bernama Tim Water Ink. Informasi bola selanjutnya, timnas Indonesia tak pernah menang melawan Vietnam di SUGBK, justru Surabaya dan Bogor lebih bertuah. Sinteyong ternyata diincar KFA jadi pelatih Korea Selatan saat kontrak di timnas Indonesia tak jelas. Dan yang terakhir, inilah prediksi tanggal main Martin Paes bersama timnas Indonesia. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, posisi lini depan timnas Indonesia kini tengah dalam sorotan. Bagaimana tidak, di ajang Piala Asia 2023, lini serang timnas Indonesia masih tampil angin-anginan. Di tengah krisis lini depan di timnas Indonesia, sosok Tim Water Ink bisa menjadi jawaban Sinteyong untuk mempertajam barisan striker skuad Garuda. Dan seperti diketahui sepanjang gelaran Piala Asia 2023 kemarin, timnas Indonesia terutama lini depannya tampil kurang bertaji. Ya, tercatat dari 5 striker yang dibawa Sinteyong, tidak satupun yang berhasil mencetak gol bagi timnas Indonesia. Dan berkaca dari kondisi tersebut, PSSI pun berusaha mencari amunisi tambahan di sektor striker dan para pemain keturunan di luar negeri. Dari sekian banyak nama yang sudah masuk dalam list naturalisasi, PSSI mungkin bisa melirik satu pemain lain, yakni Tim Water Ink. Pemain berusia 26 tahun ini diketahui punya garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Nah, dari data transfer market disebutkan bahwa Tim Water Ink merupakan striker cukup produktif bagi klubnya The Travers yang mentas di Tweede Divisi atau kasta ketiga Liga Belanda. Tercatat dari 19 pertandingan yang sudah dijalani, pemain kelahiran Belanda tersebut mampu mencetak 8 gol dan memberikan 1 assist dari semua kompetisi pada musim ini. Selain insting gol yang tajam, ada satu kelebihan lain yang dimiliki oleh Tim Water Ink dan membuatnya layak jadi opsi di timnas Indonesia. Itu adalah postur tubuhnya yang tinggi sampai 193 cm. Dan berbekal tinggi badan tersebut, jelas saja Tim Water Ink bakal jadi senjata mematikan untuk permainan bola-bola atas. Berduet dengan Yakob Sayuri dan Seni Patinama yang dikenal punya umpan akurat di sisi sayap, maka kehadiran Tim Water Ink diprediksi bakal bisa jadi goal getter sempurna bagi timnas Indonesia. Informasi selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan pertama di Gelora Bung Karno pada 21 Maret nanti. Timnas Indonesia dipastikan akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan sebelumnya, skuad Garuda mencukur habis Brunei Darussalam dengan skor agregat 12-0 pada playoff. Dan langkah berikutnya adalah fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia sudah melakoni 2 pertandingan, yakni melawan Irak dan Filipina, yang mana anak asuh Sinteyong belum meraih satupun kemenangan. Timnas Indonesia takluk 1-5 dari Irak, sementara saat menghadapi Filipina, Sadil Ramdhani dan kawan-kawan bermain imbang dengan skor 1-1. Dan berikutnya adalah Vietnam. Ya, timnas Indonesia akan 2 kali menghadapi Vietnam pada Maret. Pertemuan pertama akan digelar di SUGBK dan yang kedua akan digelar di Stadion Midin pada 26 Maret. Bisa dibilang 2 pertandingan tersebut akan menentukan nasib Sinteyong yang kontraknya habis per Juni pertengahan tahun ini. Dan kalau menuai hasil yang maksimal, maka sangat mungkin pelatih asal Korea Selatan itu akan diganjar kontrak baru. Dan kebetulan timnas Indonesia asuhan Sinteyong berhasil mengalahkan Vietnam pada Piala Asia 2023. Gol tunggal Asnawi Bangku Alam membuat Merah Putih menggenggam 3 poin penting waktu itu. Lantas bagaimana dengan pertandingan nanti di SUGBK? Ya, media Vietnam menyebut timnas Indonesia takut kalah dari timnas Vietnam gara-gara main di SUGBK, dan tercatat bahwa pertemuan pertama timnas Indonesia dengan Vietnam terjadi pada tahun 63. Waktu itu skuad Garuda menang dengan skor 3-1. Dan selama puluhan tahun berikutnya timnas Indonesia sering bersua dengan Vietnam, tapi digelar di luar Jakarta seperti Bangkok dan Korea Selatan. Dan pada tahun 1997 lah, tepatnya di SEA Games, Vietnam bisa merasakan rumput SUGBK kembali. Sayangnya timnas Indonesia ditahan imbang 2-2.
Sementara itu, pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan memprediksi Martin Paes sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Juni 2024 nanti. Dan jika proses naturalisasi kiper 25 tahun itu berjalan lancar, maka Martin Paes diprediksi ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Irak di Matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni nanti. Dan sekedar diketahui, berkas naturalisasi Martin tidak beda jauh dengan Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Tapi proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom berjalan lebih mulus. Dan ketika DPR gelar reses pada awal Maret ini, maka berkas Ragnar dan Tom akan dirapatkan. Jika tak ada arah melintang, maka proses naturalisasi Ragnar dan Tom rampung pada pertengahan Maret 2024. Lalu bagaimana dengan Martin Paes? Ya, pesepak bola bertinggi badan 187 cm ini disebut tidak memenuhi syarat artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel itu berbunyi, seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun ketika terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior ataupun senior dalam pertandingan resmi. Dan selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak punya caps lebih dari 3 kali. Dan meski begitu, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim legal PSSI. Sebab dalam artikel tersebut peraturan tadi disebut-sebut tidak berlaku bagi negara yang tidak menganut sistem dui kewarganegaraan seperti Indonesia. Karena itulah Martin Paes masih berpeluang memperkuat timnas Indonesia dan dia diharapkan bisa membela skuad Garuda pada 3 bulan mendatang. Dan di tengah ketidakjelasan nasib Sinteyong di timnas Indonesia, kabar baik malah datang bagi para pendukung timnas Indonesia. Pasalnya KFA dikabarkan masukkan nama Sinteyong sebagai kandidat pelatih timnas Korea Selatan untuk menggantikan Jurgen Klinsmann. Kursi kepelatihan timnas Korea Selatan yang masih kosong ini membuat nama Sinteyong juga masuk bursa kandidat. Salah satu media Korsel News One memasukkan nama Sinteyong bersama 3 kandidat lain yang masuk sebagai calon pengganti Jurgen Klinsmann. Selain Sinteyong, 3 kandidat lain juga pelatih lokal yakni Hong Myung-boo, Wang Son-hon, dan Choi Yong-soo. Dan khusus untuk Sinteyong, media lokal tersebut menyatakan kelayakan pelatih yang saat ini masih menjabat sebagai juru taktik timnas Indonesia itu. Dan meski demikian, sumber serupa juga menyertakan jika KFA mau menunjuk Sinteyong, mereka mesti bentrok dengan PSSI. Memang Sinteyong masih punya kontrak dengan timnas sampai Juni 2024 ini. Dan KFA juga tidak mau menunjuk pelatih interim atau sementara, sehingga kecil kemungkinan menggait Sinteyong. Dan meski begitu, sumber serupa juga menceritakan jika KFA mau menunjuk Sinteyong, maka mereka mesti bentrok dengan PSSI. Memang, Sinteyong masih punya kontrak dengan timnas Indonesia hingga Juni 2024 nanti dan KFA juga tidak mau menunjuk pelatih interim atau sementara, sehingga kecil kemungkinan menggait Sinteyong. Ya, Sinteyong sendiri sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan memastikan bila keduanya sepakat secara profesional soal kontrak sampai Juni 2024 dan setelah itu baru keduanya akan membicarakan perpanjangan kontrak. Dan kabarnya Erick Thohir akan memperpanjang kontrak Sinteyong sampai 2027 nanti.